Preview. Bersetting di dalam penjara Shawshank, daerah New England, film ini bercerita tentang para napi dan romantika kehidupannya di dalam penjara. Suatu hari di tahun 1947, penjara Shawshank kedatangan para tawanan baru. Hal itu seperti biasa langsung menjadi perhatian para penghuni lama. Sekelompok tahanan melakukan taruhan, napi mana yang bakal duluan mewek setelah mereka masuk ke dalam. Malam pertama bagi para tahanan adalah malam yang paling berat karena disitulah mereka mulai dihadapkan kepada realita yang akan mereka hadapi sehari-hari dalam waktu yang panjang. Para tahanan baru setelah mereka dihadapkan kepada sipir penjara, mereka kemudian disuruh melucuti pakaiannya dan disuruh untuk mandi, lalu diberi pakaian baru yang merupakan seragam para napi dengan nomor ID masing-masing dari mereka. Dari situlah mereka kemudian dimasukkan ke dalam selnya yang sudah ditentukan oleh pihak penjara. Ternyata malam itu adalah malamnya bagi orang yang megang seorang tahanan paruh baya berbadan paling bongsor. Dimasukkan ke dalam ruangan selnya yang dingin dan sepi, orang itu langsung histeris minta keluar. Di saat penjaga yang dipimpin Kopral Johnny datang, orang paling berisik sudah pasti akan mendapatkan pendisiplinan. Habis sudah si Mr. Chubby dihajar oleh kepala penjaga yang sangar itu. Meledaknya si tahanan tadi membuat bangkar Alice Redding, seorang tahanan penjara seumur hidup, di mana dia megang seorang tahanan yang bernama Andy Dufresne, seorang napi mantan direktur sebuah bank. Andy ini dihukum karena dakwaan pembunuhan terhadap istri dan selingkuhannya. Sepanjang malam itu, Andy malah nggak bersuara sedikit pun. Selama berada di tahanan, Andy larut dalam pikirannya sendiri, di tempat laundry tempat ia dipekerjakan, dan di kamar mandi, tempat The Sisters mencari mangsa barunya. The Sisters ini anggotanya para lekong yang doyan lanang. Andy tetap cuek nggak mau ngomong. Sampai akhirnya 1 bulan setelah itu, barulah ia bicara. Dan orang yang ia ajak bicara kebetulan adalah si Red alias si Alice Redding yang kalah taruhan tadi. Andy memperkenalkan diri dan minta untuk dicarikan rock hammer yang merupakan palu untuk merecah bebatuan. Red ini di penjara dikenal sebagai pengusaha palu gada. Apa lo mau gua ada, jadi siapapun yang butuh sesuatu, mereka pasti datang kepadanya. Tapi karena barang yang dicari semacam barang yang bisa berbahaya, Red kemudian nanya dulu kepentingannya. Red curiga palu itu mau dipakai buat mentung kepala seseorang atau menggali lubang untuk kabur. Andy cuman ketawa. Dia bilang palu itu cuman buat hobi. Lihat sendiri nanti kalau barangnya sudah datang, katanya. Rockhammer ini jenis palu yang biasanya dipakai oleh orang geologi atau tukang batu akik. Jadi bentuknya sangat kecil. Karena tidak melihat potensi bahaya, akhirnya Red setuju. Beberapa hari kemudian datanglah pihak luar yang mengirimkan barang logistik kebutuhan penjara. Dan bersama barang-barang itulah barang pesanan Red diseludupkan. Red memberi upah 2 bungkus rokok kepada rekan napi yang menyortir barang orderannya. Palu itu ternyata memang kecil banget, butuh berabad-abad bagi para napi untuk bisa membuat lubang pelarian dengan palu itu. Red kemudian menitipkan barang tersebut lewat Brooks, seorang napi Manula yang punya tugas menjadi ahli pustaka di dalam. Lewat Brooks, barang pesanan tadi kemudian dikirimkan kepada sang pemesan barang, dalam hal ini adalah Andy. Suatu saat di ruang laundry, seseorang menyuruh Andy untuk mereload boksit karena bahan bakar udah mau habis. Andy pun pergi dan masuk ke dalam ruangan lain. Di situ rupanya The Sisters sudah menunggunya. Mereka ini rupanya sudah ngebet pengen nyicipin bokong yang fresh, namun ternyata Andy melakukan perlawanan. Maka dari itu, The Sisters tanpa ampun menghajarnya. Seiring dengan rutinitas baku yang biasa dilakukan oleh para napi, bagi Andy rutinitasnya justru malah hal yang tadi. Menghindar dari kejaran The Sisters untuk kemudian muncul lagi dengan lebam-lebam baru. Hal itu terus berlangsung hingga tahun kedua di tahun 1949. Kebetulan pada tahun itu ada sebuah momen yang baru. Bapak sipir mengumumkan bahwa mereka hendak melakukan pengaspalan untuk atap sebuah bagian bangunan penjara. Untuk itu dia mencari orang napi yang mau untuk mengerjakannya biar gratis. Bagi Red dan kawan-kawan, itu adalah kesempatan agar mereka bisa seharian berada di luaran. Untuk itu mereka pun mengajukan diri, termasuk itu Andy. Dengan modal masing-masing sebungkus rokok, akhirnya mereka semua bisa terpilih untuk menjadi pekerja. Selagi mereka bekerja, suatu saat Kopral Johnny curhat kepada rekannya soal warisan yang mana ia merasa udah dikerjain oleh para pengacara yang mengurus uang warisan tersebut. Terlalu banyak pajak yang dibilang hingga bagiannya jadi banyak kemakan. Andy yang bangkir ini kemudian menyela obrolan Pak Kopral.
Si Johnny tentu saja jadi ngadat ada napi yang sotoy. Dia mengancam hendak menjatuhkan Andy dari atap. Namun ketika ia kemudian mendengar bahwa Andy bisa membantunya untuk mempersiapkan surat administrasi pengurusan pajak dan sebagainya dengan gratis, si Johnny kemudian mengurungkan niatnya. Andy cuma minta syarat sedikit. Dia minta selama melakukan pekerjaan itu di atap, Johnny ngasih teman kerjanya masing-masing 3 botol bir tiap harinya. Jadi keesokan harinya, ketika para temannya asik menikmati bir dingin di siang hari, Andy cukup senyum-senyum aja ngeliatin mereka. Ketika ditawarin pun ia nggak mau, katanya ia sudah berhenti minum. Orang-orang pada heran dengan kelakuan Andy, tapi Red berpikiran mungkin si Andy ini ingin memelihara lagi jiwa manusianya biar nggak berevolusi menjadi zombie. Mereka pun akhirnya mulai berteman. Red dan Andy sama-sama doyan main catur. Andy yang punya hobi membuat pahatan batu ini dengan palu rockhammernya mulai membuat buah caturnya sendiri. Melihat tembok kamarnya yang banyak dipahatin nama-nama penghuni sebelumnya, Andy pun mulai menuliskan namanya sendiri. Nonton film adalah salah satu hiburan yang diberikan bagi para penghuni penjara. Film yang lagi ngetop saat itu adalah film Gilda yang dibintangi oleh seks simbol saat itu, Rita Hayworth yang terkenal dengan gibasan rambutnya ala model Pantene. Andy kemudian menantang Red sebagai pengusaha palu gada. Ia minta Red untuk mendatangkan Rita Hayworth ke dalam kamarnya. Red nggak mau kalah gertak. Dia menyanggupi tantangan itu. Andy pun keluar dari ruangan teater dan naas nasibnya ia kegep sama geng The Sisters. Andy diseret ke dalam ruang proyektor. Dia masih melakukan perlawanan meskipun akhirnya tetap ia tertangkap juga. Box, si kepala geng, kali ini mengancam akan menusuk telinganya kalau Andy nggak mau memuaskannya. Andy tetap menolak dan kali ini sekalian ia menghina si Box yang ia bilang si buta huruf yang tolol. Box jadi sangat tersinggung, ia melupakan nafsunya, kali ini dia menghajar Andy sampai puas. Kali itu kondisi Andy berakhir sekarat karenanya. Atas kelakuannya itu, Box disekap di ruang isolasi selama 1 minggu. Dan ketika ia balik ke ruang selnya, Kopral Johnny yang lagi baik-baiknya sama Andy sudah menunggu di dalam. Kali itu giliran Box yang dihajar habis oleh orang yang membalaskan dendamnya Andy kepadanya. Hasilnya Box pun jadi lumpuh. Box pun dipindah ke penjara yang minim dengan penjagaan. Sejak saat itu, ia harus menyedot makanannya pakai sedotan. Dan sejak saat itu pula anggota The Sisters lain gak ada yang berani mengganggu Andy. Grup Lekong itu pun resmi bubar jalan. Red and the Gang merasakan balas dendam yang manis itu terhadap teman mereka. Untuk itu, selama Andy masih dirawat, mereka pun mencarikan batu granit yang bagus, rokok, permen karet, whisky cap motor, kartu remi gambar cewek bugil, dan satu yang paling utama yaitu Rita Hayworth sebagai hadiah bagi penyambutan Andy. Sebulan berada dalam perawatan, akhirnya Andy bisa ketemu dengan cewek impiannya dan ia pun langsung menempelnya di dinding kamar. Suatu hari dilakukanlah inspeksi dadakan. Andy langsung ngeset diri seolah-olah lagi baca Injil. Ketika sipir penjara dan Kopral Johnny masuk, mereka menggeledah semuanya. Mereka menemukan amplas dan buah-buah catur yang dinyatakan aman. Mereka kemudian melihat Tante Rita dipajang di dinding. Meskipun agak kurang elok, dinding penjara ditempel gambar cewek seksi, tapi karena mereka lagi kasihan sama Andy, akhirnya Tante Rita diperbolehkan tetap majang di sana. Suatu hari tiba-tiba Andy dipanggil ke ruangan Pak Sipir. Pak Sipir Norton rupanya sudah dapat bisikan dari Kopral Johnny. Andy dinyatakan terlalu pinter kalau cuman dipekerjakan jadi tukang laundry. Pak Sipir ingin menempatkan Andy di lokasi yang cocok dengan minat dan bakatnya, yaitu ke ruang perpus menemani Brooks si kakek tua. Andy pun datang ke ruangan library yang bertahun-tahun koleksi bukunya cuman itu saja. Tiba-tiba Kopral Johnny datang dan mendorong seorang rekan pekerja. Rupanya si penjaga ini ingin diuruskan juga dokumen warisan untuk anaknya. Andy pun lalu membantu penjaga tersebut menguruskan dokumennya. Andy lalu meminta izin agar ia diizinkan untuk mengirim surat pengajuan dana kepada DPRD setempat. Andy ingin mengupdate koleksi buku perpus penjara. Mr. Norton mengizinkannya meskipun ia bilang jangan terlalu berharap. Andy pun mulai berkirim surat dan berminggu-minggu ia melakukannya. Ternyata ia tetap tidak mendapatkan jawaban. Perkembangan di dalam penjara, Andy akhirnya jadi akuntan semua penjaga dan setahun kemudian giliran Mr. Norton menyusul jadi kliennya. Tahun berikutnya, giliran penjaga dari penjara lain yang minta diuruskan dokumen pajak mereka. Kegiatan Andy jadi makin sibuk, akhirnya ia diizinkan untuk mengangkat seorang asisten.
Suatu hari, The Gangs dihebohkan oleh sebuah insiden. Brooks si kakek tua itu tiba-tiba kalap dan dia sekarang lagi menodong Haywood dan mengancam akan membunuhnya. Red, Andy, dan teman lain datang untuk menenangkan Brooks. Setelah berhasil ditenangkan, akhirnya Brooks mau untuk melepaskan pisaunya dari leher Haywood. Dia bilang bahwa itulah cara satu-satunya agar ia bisa tetap dibiarkan tinggal di dalam penjara. Rupanya Brooks baru mendapatkan pengurangan hukuman dan akan segera dibebaskan, dan kakek tua itu udah terlalu lama tinggal di penjara, ia tidak mau keluar dari sana. Brooks pun akhirnya setelah 50 tahun kembali berada di dunia luar. Dunia yang seharusnya menjadi wahana kebebasan, namun bagi Brooks justru malah jadi penjara yang sesungguhnya. Ia sangat asing dan tidak kenal satu orang pun di dunia luar ini. Di kota Shawshank, ia kemudian ditempatkan di sebuah lokasi yang berfungsi sebagai tempat transit bagi orang yang baru keluar dari penjara. Lalu dia dilokasikan untuk menjadi pekerja di sebuah minimarket. Tapi yang paling dalam dari semuanya bahwa ia merasakan kesendirian yang tidak pernah ia rasakan selama berada di dalam penjara. Di dalam, dia seorang ahli pustaka dan di sini dia bukan siapa-siapa. Brooks merasa kosong dan tiap malam ia selalu gelisah dan akhirnya jadi kesulitan untuk bisa tidur. Brooks malah jadi sering merasa ketakutan. Beberapa waktu Brooks menjalaninya sampai ia merasa bahwa ia sudah terlalu tua kalau harus menjalani guncangan batin seperti itu. Di dalam kamarnya, Brooks mengakhiri hidupnya. Kisah hidupnya tersebut ia tuliskan dalam sebuah surat dan ia kirim kepada Andy di penjara sebelum ia mengakhiri hidupnya. Isi surat yang membuat Andy sama Red makin resah menjalani kehidupan mereka di penjara. Suatu hari, akhirnya setelah 5 tahun, DPRD wilayah setempat yang udah gedeg tiap minggu dapat surat dari Andy akhirnya mengabulkan permohonannya. Andy dikirimin koleksi buku, koleksi vinyl, dan uang $200 untuk memperluas koleksi perpus yang kini menjadi tanggung jawab Andy sepeninggal Brooks. Andy nggak cukup dengan $200 saja. Ia terus menyurati DPRD dan akhirnya tahun 1959 turunlah uang $500 yang kemudian dipakai Andy untuk memperluas dan mendandani perpustakaan itu sehingga menjadi perpustakaan penjara terbaik di wilayah New England. Mereka bersama-sama mengubah sebuah gudang dan mengabadikan nama Brooke Headland sebagai nama perpus tersebut. Melihat skill dan kemampuan napi asuhannya yang mulai mumpuni, maka tahun itu juga Pacific Norton mengumandangkan sebuah program yang mana institusi mereka menerima pekerjaan dari pihak luar dengan fee yang minim. Akhirnya mereka pun jadi kebanjiran job yang berakibat munculnya celah untuk korupsi dari markup nilai barang dan pekerja. Harga mereka yang murah juga membuat kontraktor luar mulai kelimpungan karena mereka jadi gak kebagian job. Pacific Norton mulai banyak mendapatkan uang sogokan-sogokan karenanya. Untuk mengatur pembukuan aliran dana yang masuk, Norton menyerahkan tugas itu kepada Andy agar semuanya tanpa lurus tidak berbau pelanggaran. Andy yang jago ini tentu saja bisa mengaturnya sebaik mungkin. Dengan sebuah skema tertentu, Andy menyalurkan semua dana milik Norton ke sebuah akun atas nama Randall Stevens, sebuah pseudonym yang jati dirinya dibangun oleh Andy lewat segala jenis pemberkasan sehingga berkesan bahwa orang tersebut ada di luar sana namun sebetulnya fiktif. Tahun 1965, Shawshank kedatangan satu grup penghuni baru dan salah seorang diantaranya langsung jadi ngeklop sama gengnya Red, seorang cowok yang so rock and roll, namanya Tommy. Dia ini kena hukuman setelah ketangkap lagi merampok sebuah toko elektronik. Orang itu meskipun banyak gaya dan terlihat songong, namun ternyata bisa langsung akrab karena ternyata orangnya juga doyan ngelawak. Sayangnya hal yang jadi kebanggaannya justru malah prestasinya dalam hal menjajal semua penjara di seantero provinsi. Sementara bagi Andy, hal itu justru hal yang bodoh. Andy menyarankan agar Tommy alih profesi. Terbukti dalam hal curi-mencuri, ia lebih sering ketangkep ketimbang sempat kaya. Omongan Andy tadi mulai memicu motivasi dari dalam dirinya. Suatu hari, Tommy datang ke perpus minta diajarin calistung oleh Andy. Andy menampung aspirasi Tommy setelah tahu bahwa orang itu serius. Di penjara, para tahanan harus bisa mungkin membuat kesibukan biar gak jenuh, seperti Andy yang selalu berusaha mencari sesuatu agar otaknya bisa terus bekerja. Setelah ia beres dengan proyek pembuatan ukiran buah catur dan renovasi perpustakaan, mulailah Andy menjadikan Tommy sebagai proyek barunya. Tahun itu, tahun 1966, saat Tommy hendak mengikuti ujian tanda melek huruf, dan tahun itu giliran Raquel Welch yang menggantikan posisi Marilyn Monroe dan Rita Hayworth di dalam dinding kamar Andy.
Suatu hari Tommy dibikin frustasi dengan standar pengajaran Andy yang dinilainya sengaja menyulitkan dirinya. Ia pun jadi kesal, tapi kemudian malah jadi nyesal. Red menjelaskan siapa itu seorang Andy. Dulu di luar, dia itu seorang direktur bank. Soal kenapa ia sampai ditahan, Red menjelaskan bahwa Andy ini membunuh istri dan selingkuhannya yang seorang pemain golf profesional. Mendengar itu Tommy langsung terhenyak. Dia kemudian bercerita kali ini kepada Red dan Andy sekalian. Dulu di sebuah penjara lain, ia sempat mendapatkan teman satu sel yang baru masuk. Orang yang sangat menyebalkan, kerjaannya ngemeng terus ngumbar segalanya tentang job apa aja yang pernah ia kerjakan, operasi rampok mana aja yang pernah ia lakukan, cewek-cewek yang pernah ia kerjain. Suatu malam, ia cerita soal kasus masa lalu saat ia bekerja di sebuah country club karena kesal sama seorang pemain golf yang sudah menghinanya, ia pun membunuh orang itu berikut cewek yang sedang berada di kamarnya. Cewek ini adalah istri dari seorang pejabat di sebuah bank, dia bilang. Nama orang itu adalah Elmo Blatch. Andy langsung terkesiap. Dia langsung datang ke kantor Mr. Norton meminta untuk dilakukan pengajuan banding atas kasusnya. Selama ini Andy memang mengaku nggak salah, tapi karena bukti di pengadilan yang memberatkan dirinya, pihak juri akhirnya memberikan hukuman berat kepada Andy. Tapi Norton mendengar penjelasan Andy, si pasipir itu ternyata malah belaga pilon. Dia bilang bahwa Tommy cuma mau menghibur Andy saja karena merasa hutang budi kepadanya. Andy tetap kekeh bahwa dengan kesaksian Tommy yang memberatkan tersangka baru, maka besar peluang ia akan bebas. Mendengar respon sipir yang terlihat nggak nyambung, akhirnya Andy mulai bicara keras dan itu mulai menyinggung Mr. Norton. Apalagi ketika Andy nyinggung-nyinggung urusan duit proyek, sipir yang ternyata kejam ini langsung menghukum Andy 1 bulan di dalam ruang isolasi. Tommy jadi merasa nggak enak, ia merasa karena omongannya sekarang Andy yang kena batunya. Apalagi ketika kemudian ijazah dari Dikbud datang dan Tommy dinyatakan lulus. Suatu malam, Tommy diminta seorang penjaga untuk menghadap pasipir. Pertemuan itu ternyata dilakukan di luar gedung penjara. Mr. Norton menanyakan lagi info yang Tommy berikan kepada Andy soal Elmo Blatch. Tommy mengiyakan bahwa itu memang betul, bukan bohongan. Pasipir lalu menanyakan kesediaan Tommy apabila ia diminta menjadi saksi jika kasus Andy dibuka lagi. Dengan semangat, Tommy langsung menyatakan siap gerak. Saat itulah Mr. Norton memberi kode ke arah menara dan dari sana Kopral Johnny menembak Tommy dengan 3 kali hujaman peluru. Anak muda ini pun mati seketika. Sebulan kemudian ketika hendak melepas Andy dari ruang isolasi, pasipir bilang bahwa Tommy terpaksa ditembak karena ia mencoba untuk kabur. Andy kini sudah menyadari siapa iblis sesungguhnya di dalam penjara. Dia menolak untuk meneruskan kerja pembukuan uang panasnya Mr. Norton. Namun ketika ia diancam bahwa Norton akan menghancurkan perpus yang sudah dibangunnya, akhirnya Andy pun menyerah. Suatu siang Andy duduk ditemani Red. Dia merenungi kesalahannya yang sudah membuat istrinya jadi terbunuh. Meskipun bukan dia yang menarik pelatuk, tapi selama pernikahannya, Andy merasa tidak menjalankan peran sebagai seorang suami yang baik. Andy harus membayarnya dengan hukuman yang demikian panjang di dalam penjara dengan kondisi-kondisi sulit yang harus dialaminya pula. Apabila suatu saat ia bebas, ia sudah menetapkan tujuannya, lembur Zihuatanejo di pesisir lautan Pasifik negara Meksiko. Zihuatanejo memiliki arti tempat yang tidak memiliki memori, kesanalah ia ingin menghabiskan waktunya. Ketika ia menanyakan tujuan Red justru malah mengenyahkan harapan-harapan itu. Bagi Red, harapan adalah suatu hal yang berbahaya bagi orang-orang seperti mereka. Namun Andy tidak mau menanggalkan impiannya. Ia tetap bertekad karena dengan harapan orang ada kemauan untuk bertahan hidup. Mending riweuh untuk bertahan hidup daripada riweuh untuk menyongsong kematian. Di akhir percakapan itu, Andy meminta janji dari Red. Apabila kelak ia sempat keluar, ia meminta Red datang ke sebuah daerah di kampung Buxton, di mana di sana ada pohon oak di ujung tembok bebatuan. Di bawah pohon itu, Andy katanya menyimpan sesuatu dulu sewaktu ia melamar istrinya di tempat itu. Ia ingin Red yang memiliki barang tersebut. Siang itu Andy gak ikutan maksi bareng seperti biasanya dan Red merasa ada hal yang aneh dari cara Andy tadi bicara dengannya. Haywood bilang bahwa Andy tadi datang ke workshop minta dicarikan tali yang panjang. Mereka khawatir jangan-jangan Andy akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Brooks. Malam itu seperti biasa Andy melakukan tugas pembukuan untuk Mr. Norton. Setelah menyimpan buku tersebut ke dalam berangkas, seperti biasa pula pasipir itu menyuruhnya untuk disemirkan sepatu sampai kinclong.
Lalu dilanjut dengan Andy masuk lagi ke dalam kamar tahanannya. Ia masuk sana sampai lampu penjara dipadamkan. Di saat itulah Andy mengeluarkan tali tambangnya. Pagi-pagi seperti biasa, para penjaga datang dan para tahanan diminta untuk keluar dari kamarnya masing-masing dan melakukan absensi. Ternyata ada satu kamar yang mana orangnya nggak muncul dari dalam ruangannya. Kamar tersebut adalah kamar milik Andy. Penjaga pun langsung mendatangi ruangan tersebut dan ternyata Andy sudah raib. Dia nggak ada di dalam kamar itu. Pasipir sedang membuka dus sepatunya yang ternyata malah berisi sebuah sepatu butut. Saat itulah ia mendengar laporan tentang hilangnya Andy. Mr. Norton pastinya langsung panik melihat fakta bahwa orang yang megang rahasianya yang paling penting kini hilang begitu saja. Ia memarahi para penjaga dan kemudian menyeret teman dekat Andy untuk diinterogasi. Namun ternyata Red pun gak bisa memberikan keterangan karena dia pun memang sama-sama bingung. Mr. Norton jadi kalap. Dia ngambilin buah-buah catur milik Andy dan melempar Red dengannya, termasuk juga si Raquel yang kertas posternya jadi bolong ketika mendapatkan lemparan batu tersebut. Pasipir merobek tuh poster dan menemukan sebuah lubang yang dalam di dalam kamar tahanan Andy. Segera mereka melakukan pencarian ke sekitar area lokasi penjara, namun mereka tidak menemukan orang yang mereka cari. Yang mereka temukan hanyalah satu setel pakaian penjara dan rock hammer milik Andy, alat yang telah dipergunakan Andy untuk membuat lubang tersebut selama 20 tahun. Kalau kita flashback saat Andy ingin mengukir namanya di tembok kamar, saat itu dinding yang ia ukir malah meletek dan itulah yang menginspirasi dirinya untuk membuat lubang pelariannya. Tidak ada skema, tidak ada rencana. Jadi proyek Andy yang sesungguhnya selama 20 tahun itu adalah malam hari ia menggerus dinding kamar dan pagi hari ia membuang serpihannya ke lapangan di penjara. Dan malam terakhir itu, Andy sempat menukarkan buku catatan pembukuan milik Norton dengan buku lain miliknya. Setelah menyemirkan sepatu pasipir, ia pun mengambil satu setel baju milik pimpinan penjara itu lalu masuk ke dalam ruang tahanan seperti biasa. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Andy datang dengan sebuah sepatu yang mengkilap milik pasipir. Di dalam kamar, ia lalu membungkus pakaian bersih pasipir dan menerobos masuk ke dalam lubangnya Raquel. Lubang di belakang poster Raquel maksudnya. Lubang itu berujung di sebuah celah di mana di situ terdapat pipa pembuangan kotoran. Saat petir menyambar, Andy berbarengan memukul dinding gorong-gorong dengan batu agar bunyi itu tidak menimbulkan kecurigaan, dan bolonglah dinding pipa pembuangan tersebut. Seterusnya, Andy merangkak masuk ke dalam pipa kotoran itu meskipun sambil muntah-muntah untuk mencapai jarak sekitar setengah kilometer menuju akhir pembuangan di sungai pinggiran lokasi penjara. Loloslah sudah Andy Dufresne dengan membawa mimpi dan harapannya di alam luar. Lalu beberapa hari setelahnya, dengan setelan perlente dan ID palsu yang baru ia bikin, Andy datang ke sebuah bank mengaku sebagai Randall Stevens dan menarik semua dana uang haram pasipir dari sana. Setelah itu, ia mengirim diary dan dokumen keuangan milik pasipir ke sebuah kantor surat kabar yang mana mereka pun langsung memuat isi semua dokumen itu dalam headline surat kabar mereka. Polisi langsung cepat tangkap dan menangkap Kopral Johnny sebagai tersangka pembunuhan Tommy Marshall dan kemudian memburu sipir Norton ke dalam ruangannya. Mr. Norton baru menyadari apa yang sedang terjadi ketika ia melihat dokumen di dalam berangkas. Isinya ternyata malah kitab Injil yang selama ini dipakai oleh Andy untuk menyembunyikan si Rockhammer. Norton sadar bahwa dokumennya kini sudah terekspos dan daripada harus berakhir menjadi penghuni penjara yang selama ini dipimpinnya, ia lebih memilih untuk mati. Tidak lama kemudian setelah kematian pasipir, Red mendapatkan sebuah kiriman kartu pos dari Andy dengan lokasi pengiriman di perbatasan Texas dan Meksiko. Andy rupanya sudah berhasil mencapai lokasi impiannya. Red pun akhirnya lolos dari uji kelayakan untuk mendapatkan pengurangan hukuman dan akhirnya ia pun bisa mendapatkan kebebasan seperti Andy. Namun seperti juga Brooksy, Red harus menjalankan rutinitasnya dulu untuk menjalani masa percobaan tahanan. Ia ditempatkan di kamar dan minimarket yang sama seperti Brooks. Ia juga mengalami rasa sepi dan rasa gelisah yang sama, harus berada di dunia yang sudah terlalu lama ia tinggalkan. Namun ia masih memiliki satu asa yang membuatnya merasa harus tetap bertahan, yaitu janjinya kepada Mas Bro Andy. Suatu hari, Red memutuskan untuk pergi ke kampung Buxton seperti yang pernah dibilang Andy. Sampai di sana ia langsung mencari lokasi yang dimaksud, sebuah pohon oak di ujung tembok bebatuan.
Red sampai di lokasi tersebut dan ia pun menggali lantai bebatuan di bawahnya. Red menemukan sebuah kaleng yang berisi barang yang ditinggalkan Andy tidak saat ia melamar istrinya dulu, namun baru-baru aja isinya uang dan sebuah surat. Andy meninggalkan pesannya bahwa ia sudah berada di Zihuatanejo dan berpesan bahwa harapan adalah hal yang baik dan tidak akan ada yang sia-sia dari sebuah niatan yang baik. Red merenungkan betul pesan dari Andy, lalu ia pun pulang dulu ke rumah penampungannya untuk kemudian memutuskan untuk mangkir dari masa percobaan. Red berangkat menuju Fort Hancock, kota perbatasan antara negara bagian Texas dan Meksiko. Red mengenyahkan ketakutannya akan pengharapan dan sampailah ia di hamparan Laut Biru Samudra Pasifik dan bertemu dengan bronya Mr. Andy yang lagi sibuk merenov sebuah perahu butut. Ujung dari sebuah niat baik dan harapan, kedua bro ini pun akhirnya bisa kembali bertemu dan berjabat tangan. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.